mudah-mudahan semester ini bisa membuat kalian lebih termotivasi, lebih semangat, dan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Silakan nanti dicatat ya apa yang diterangkan oleh ibu di sana. Kemudian apabila ada yang belum mengerti, silakan kalian catat pertanyaannya. Nanti akan kita bahas ketika kita sudah mulai pembelajaran tatap muka. Untuk sementara ini kita belajar secara daring terlebih dahulu, tidak apa-apa ya. Semoga ini tidak mengurangi rasa semangat kalian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Kemudian seperti apa ciri-ciri dari teks eksplanasi? Tujuannya apa? Dan struktur dari teks eksplanasi itu seperti apa? Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian mampu memahami pengertian dari teks eksplanasi. Yang kedua, kalian mampu memahami tujuan dari teks eksplanasi. Yang ketiga, kalian mampu memahami ciri-ciri teks eksplanasi. Dan yang terakhir, kalian mampu memahami struktur teks eksplanasi. Oke. Berbicara mengenai teks eksplanasi, apakah sebelumnya kalian pernah membaca sebuah teks mengenai fenomena alam, baik itu seperti gunung meletus, aurora, atau banjir, dan lain sebagainya, gempa bumi, dan lain sebagainya ya? Atau bahkan apakah kalian pernah membaca juga sebuah teks mengenai fenomena budaya? Kalau di sini misalkan contohnya tari topeng, ada wayang juga. Atau bahkan kalian apakah pernah membaca sebuah teks fenomena sosial seperti permasalahan sampah, kenakalan remaja, atau permasalahan pengangguran? Nah, bagaimana semua peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi? Nah, teks eksplanasi ini akan menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi atau berupa penjelasan-penjelasan dari sebuah peristiwa yang terjadi ya. Nah, sekarang kita ke pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi teks eksplanasi itu berupa penjelasan dari sebuah proses yang terjadi, baik itu fenomena alam atau fenomena sosial atau budaya ya. Kemudian tujuannya apa sih teks eksplanasi itu? Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Ya, tadi kan pengertian dari teks eksplanasi itu kan penjelasan-penjelasan dari sesuatu yang terjadi, dari peristiwa yang terjadi ya. Jadi tujuannya itu ya untuk menjelaskan sebuah proses atau peristiwa itu mengapa terjadi, kemudian bagaimana, seperti itu ya. Ciri-ciri teks eksplanasi itu apa saja? Silahkan dibaca terlebih dahulu. Yang pertama, ciri-ciri teks eksplanasi adalah memuat informasi-informasi fakta. Kemudian yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Kemudian yang keempat, memiliki atau menggunakan sequence marker seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu ada identifikasi fenomena, yaitu bagaimana identifikasi fenomena itu? Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Diidentifikasi dulu nih, kalian mau menerangkan apa? Misalkan mau menerangkan tentang banjir. Nah, hal itu bisa berkait ya, yang namanya teks eksplanasi itu kan berhubungan dengan fenomena alam ya, bisa sosial, budaya, atau fenomena-fenomena lainnya. Kemudian rangkaian kejadian itu seperti apa? Penggambaran rangkaian kejadian sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena.
Bagian ini bisa disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Kalau pola kausalitas itu pola sebab akibat. Kronologis itu kan dari awalnya bagaimana, kemudian sampai endingnya seperti apa. Ulasan itu berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, ini adalah struktur teks eksplanasi. Jadi ada 3 ya struktur teks eksplanasinya, dari mulai identifikasi, rangkaian kejadian, dan yang terakhir itu ulasan. Nah, untuk lebih memahami kalian, Ibu berikan sebuah latihan ya. Latihannya yaitu carilah teks eksplanasi dari berbagai sumber, dari mana saja, bisa dari buku ataupun dari internet ya. Kemudian tentukan struktur dari teks tersebut dengan format berikut. Formatnya seperti ini ya, ada judulnya, penulisnya, sumbernya, dan bagan seperti ini. Judul teksnya itu apa, penulisnya siapa, sumbernya dari mana. Struktur teks itu berupa apa tadi yang kita bahas sebelumnya, identifikasi, proses kejadian, dan ulasan. Nah, nanti dalam teks tersebut kalian lihat identifikasi fenomena itu ada di paragraf berapa, silakan tulis di sini. Proses kejadiannya seperti apa, ditulis. Ulasannya seperti apa. Dan kesimpulannya itu inti dari teks eksplanasi yang kalian dapat itu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini sampai di sini. Semoga kalian memahami apa itu teks eksplanasi, ciri-cirinya seperti bagaimana, kemudian strukturnya dan tujuannya. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Apabila ada yang belum paham, bisa kalian tulis di buku catatan kalian dan akan kita diskusikan nanti ketika kita sudah mulai pembelajaran tatap muka. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahaminya walaupun hanya lewat video ini. Mohon maaf atas keterbatasan Ibu ya dalam menyampaikan materi di video ini. Semoga kalian bisa memakluminya. Thank you for your attention. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Sampai ketemu nanti. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.